Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfia De Oktaviana, NPM 206400007 dari Prodi Teknik Sipil, kelompok 27 LKM MTD 2021 akan menjelaskan materi 4 perumusan gagasan awal. Yang pertama yaitu analisis kondisi lingkungan. Yang pertama ada gejala di lingkungan organisasi, yang kedua ada menganalisis gejala tersebut, yang ketiga ada mengatasi masalah tersebut, dan yang terakhir ada muncul sebab, akibat, dan solusi. Yang pertama, gejala di lingkungan organisasi. Kita harus mengetahui apa saja gejala yang ada di lingkungan organisasi, meliputi gejala masalah apa saja yang ada. Yang kedua ada menganalisis gejala tersebut. Setelah kita mengetahui masalah yang ada, kita harus menganalisis gejala tersebut. Apa saja penyebab-penyebab masalah yang ada di organisasi. Yang ketiga ada mengatasi masalah tersebut. Setelah kita mengetahui gejala yang ada, langkah baiknya kita harus menyelesaikan masalah tersebut atau mengatasi masalah tersebut. Yang keempat ada muncul sebab, akibat, dan solusi. Kita harus tahu sebab apa masalah itu disebabkan oleh apa, akibatnya apa, dan solusi yang kita lakukan itu apa. Dan selanjutnya ada tahapan merumuskan gagasan, dibagi menjadi dua, yaitu perumusan gagasan awal dan perumusan gagasan awal dari hasil GBHO dan GBHK. Yang kedua ada menyusun gagasan secara sistematis. Kita harus menyusun gagasan tersebut secara sistematis dan terurut agar orang lain itu paham dan cepat mengerti dari suatu masalah, agar masalah tersebut cepat diselesaikan. Terima kasih dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Afan Fatur, NPM 196600010 dari Prodi Teknik Elektro, kelompok 27 LKM MTD. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman kelompok saya tentang perumusan gagasan awal, yaitu ada cara menemukan gagasan. Cara menemukan gagasan ada 3. Yang pertama, mengamati suatu gagasan awal. Yang kedua ada menganalisis suatu gagasan awal. Yang ketiga ada menilai dari gagasan awal tersebut. Kemudian selain cara menemukan juga ada alat menemukan gagasan awal. Alatnya yaitu yang pertama ada kebutuhan organisasi, kedua kesadaran membentuk, ketiga keinginan mencapai, keempat ada keluasan SDM, dan kelima ada evaluasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Habib Maulana, nomor NPM 196600009 dari Teknik Elektro. Saya kali ini akan menjelaskan tentang merencanakan program kerja. Dari merencanakan program kerja itu membutuhkan tolak ukur membentuk atau merencanakan program kerja. Nomor 1 yaitu hasil dari komunikasi. Hasil dari komunikasi yaitu sebuah rapat dari kalian sendiri. Nomor 2 hasil dari perumusan raker. Dari hasil perumusan raker itu perkembangan dari hasil komunikasi. Dari hasil komunikasi dikembangkan dan menjadi sebuah raker. Yang terusnya tahapan menentukan gagasan awal. Untuk menentukan gagasan awal, nomor 1 itu cara untuk menentukan sebuah ide atau pokok gagasan. Nomor 2 itu alat. Dari sebuah ide harus membutuhkan sebuah alat untuk menjalankan sebuah program kerja. Nomor 3 adalah motif. Motifnya yaitu adalah seperti ide yang harus dijalankan. Proses itu untuk menjalankan sebuah proses dari program kerja.
wujud adalah bentuk terakhir dari program kerja yang harus dilakukan secara baik dan benar dari hasil komunikasi tadi. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Pinici dari kelompok 27, berasal dari Prodi Teknik Sipil. Dalam melaksanakan program kerja, jangan hanya berprinsip pada yang penting terlaksana, tapi bagaimana supaya kita bisa mengupgrade atau menaik tingkatkan program kerja tersebut dari tahun sebelumnya. Caranya yaitu dengan mengevaluasi dari proker-proker sebelumnya, dari pengalaman-pengalaman yang ada, supaya bisa lebih baik di tahun ini. Dan dalam mengupgrade itu juga sisipkan kebermanfaatan. Jadi program kerja yang ada itu bukan sekedar terlaksana begitu saja. Lalu dalam berorganisasi itu, dalam menjalankan program kerja itu, bagaimana jika terjadi perbedaan pendapat? Yaitu caranya ada dua cara. Yang pertama yaitu lihat pendapat yang berbeda dengan kita itu apakah benar-benar sesuai dengan pengamatan dia, apakah benar-benar sesuai dengan kenyataan yang ada berdasarkan fakta, atau dia hanya ingin menjatuhkan pendapat kita. Jadi harus benar-benar diperhatikan, dan kita juga jangan cepat mengalah terhadap pendapat orang yang berbeda gitu. Jika kita yakin pendapat kita itu benar-benar untuk kebutuhan organisasi, maka teruslah perkuat dulu. Lalu ketika suara kita sudah didengar secara keseluruhan, maka itu bisa diambil keputusan yang tepat. Kalau keputusannya masih belum ditemukan titik tengahnya, maka cara yang kedua yaitu dengan butuh pemandu rapat. Dengan adanya pemandu rapat, maka memungkinkan untuk berdiskusi itu jadi lebih santai, lebih damai, dan tidak terlalu tegang. Jadi ketika ada dua pendapat yang berbeda, itu bisa diambil keputusan yang terbaik mana, titik tengahnya bagaimana, solusinya itu akan seperti apa.